Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bela berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, visi. Ayat intinya saya ambil dari Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jika ingin membangun sebuah kapal, jangan menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu, memotong-motongnya, atau memberi mereka tugas ini itu untuk membangun sebuah kapal. Tapi ajarkanlah mereka merindukan luasnya samudra, kata penulis Anthony dalam ilmu kepemimpinan atau manajemen. Itulah sebabnya sebuah perusahaan atau organisasi akan berjalan ditentukan sebuah visi. Visi bukan gagah-gagahan, tapi visi akan mendapat perekat yang membuat semua melangkah ke arah yang sama. Kita mungkin sering mendengarkan seseorang keluar dari organisasi atau kelompok karena sudah berbeda visi. Alasan beda visi berarti si A tidak bisa bekerja atau kapasitasnya berkurang. Ia masih bisa bekerja dan melakukan banyak hal, tetapi tujuannya sudah beda dengan anggota yang lain. Pemirsa dimanapun berada, tahukah Anda dalam menghentikan kebiasaan dosa? Prinsip ini juga berlaku. Banyak orang ingin menghentikan kebiasaan buruk atau kebiasaan berbuat dosa. Ia lalu membaca dan mendapat berbagai tips untuk melakukannya. Contohnya, kecanduan menggosip. Ada tipsnya, jangan kumpul dengan ibu-ibu. Lakukan kegiatan yang lebih positif, dan lain sebagainya. Itu semua tips yang diberikan. Namun kadang orang yang melakukan itu sebagai tugas yang diberikan orang, hasilnya walau mungkin di awal berhasil, lama-lama ia akan mulai mencari celah bagaimana caranya menggosip, dan mesti bisa berhenti dari menggosip. Kini ia jadi murung dan mudah marah. Misalnya, hal baik justru dirasakannya sebagai beban, sebab ia tidak melakukannya dengan kerinduan akan satu tujuan visi yang benar. Untuk menghentikan kebiasaan dosa, kita harus punya visi terlebih dahulu. Entah karena kita mengasihi keluarga kita, atau yang lebih tinggi, karena kita ingin mengalami kemuliaan bersama Allah. Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Maka jika ingin mengalami kemuliaan bersamanya, kita harus bersih dari dosa. Matius 5 ayat 8. Kabar baiknya ini bukan hanya pertempuran antara kita dengan iblis. Kita pasti gagal melawan dosa jika hanya mengandalkan diri sendiri, sebab keinginan kita pasti lebih dominan. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus yang memimpin kita. Fokuslah hidup kita untuk menghasilkan buah roh, maka keinginan dosa itu akan musnah dengan sendirinya. Tak hanya mencari cara berhenti berbuat dosa, milikilah tujuan besar kenapa kita harus berhenti melakukannya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk segera membuat misi,
sebelum melakukannya, sehingga kita lebih semangat dalam melakukannya. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini tentang visi. Mungkin dalam kehidupan kami kurangnya visi, sehingga dalam melakukan sesuatu kami kurang begitu bersemangat. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingat pada pagi hari ini kami harus membuat misi yang membuat kami lebih semangat menjalani hari-hari kami. Berkati kami Tuhan dalam melakukannya dalam kehidupan kami. Boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa peran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab doa.